Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami, yaitu mengenai diabetes mellitus. Nah, untuk definisi diabetes mellitus sendiri, diabetes mellitus adalah suatu penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemik akibat oleh abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian untuk klasifikasi diabetes itu ada 4 tipe. Yang pertama ada tipe 1, tipe 2, DM gestasional, dan DM tipe lain. Saya rasa teman-teman sudah paham, jadi saya lewati saja. Kemudian untuk patofisiologinya untuk DM tipe 1 itu kurang lebih karena autoimun, sehingga autoimun, kemudian sel beta pankreasnya rusak, jadi produksi insulinnya menurun atau bahkan tidak ada produksi insulin sama sekali. Akibatnya terjadilah hiperglikemia. Kemudian untuk DM tipe 2 itu kebanyakan karena resistensi insulin, dan artinya insulin tidak dapat bekerja pada sel, akhirnya hiperglikemia. Kemudian untuk faktor resikonya, tentu saja di sini ada ras genetik, ras etnik, riwayat keluarga, usia lebih dari 45 tahun, kemudian IMT lebih dari 23, kurang aktivitas fisik, kemudian hipertensi juga mempengaruhi, dislipidemia atau kolesterol juga mempengaruhi, kemudian makanan yang tidak sehat, tinggi gula, rendah serat gitu. Kemudian untuk manifestasi kliniknya itu ada diuresis osmotik, banyak buang air kecil, rasa haus yang berlebihan, kemudian hiperglikemia yang tidak terkontrol, penurunan berat badan, lemah, muntah, pandangan kabur. Kemudian untuk nah, ini masuk ke kasusnya. Di sini kasusnya adalah seorang pasien bernama AH, mahasiswa yang berumur 19 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badannya 160 cm. Dia baru saja keluar dari rumah sakit karena dehidrasi parah dan ketoasidosis ringan, dirujuk ke klinik diabetes dari layanan kesehatan mahasiswa Universitas Alma-Ata. Kira-kira 4 minggu sebelum dia dirawat di rumah sakit, AH telah pindah kuliah ke kota yang lebih dekat. Tempat kuliah yang pertama kali sangat jauh dari rumah, sehingga ibunya merasa khawatir jika seandainya dia sakit. Dalam riwayat anamnesa dari petugas rumah sakit, dia mengeluhkan gejala polidipsia, nokturia, kelelahan, dan penurunan berat badan sebanyak 5-6 kilo akibat rasa cemas terkait dengan keputusan untuk pindah dari universitas terdahulu ke universitas tempat yang sekarang, dan dia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Riwayat medisnya, infeksi saluran pernafasan atas berulang selama 6 bulan terakhir, belum kambuh. Riwayat keluarganya negatif untuk diabetes dan tidak minum obat-obat diabetik dan obat-obat keras. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Untuk SOAP-nya, keluhan pasien tadi dia mengeluhkan polidipsia, nokturia, kelelahan, penurunan berat badan. Kemudian untuk riwayat penyakit, infeksi saluran pernafasan atas. Riwayat sosialnya dia seorang mahasiswa. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada riwayat penyakit diabetes. Riwayat pengobatan, tidak ada riwayat mengkonsumsi obat. Untuk subjektifnya, untuk pemeriksaan fisiknya tadi berat badannya 50 kilo, tinggi badannya 160 cm, dan terhitung IMT-nya 19,53 kg per meter kubik. Di sini masih batas normal berat badannya untuk IMT-nya. Kemudian pemeriksaan labnya, GDP awal 190 mg per desiliter, gula darah sewaktunya 250 mg per desiliter, pemeriksaan gula darah kedua itu 280 mg per desiliter, dan HbA1c-nya 14%, keton urin untuk pemeriksaan yang kedua itu normal negatif. Kemudian untuk SOAP-nya, data subjektifnya, pasien mengeluhkan nokturia, polidipsia, kelelahan, kemudian penurunan berat badan 5-6 kilo. Untuk
IMT-nya tadi masih dalam kategori ideal normal. GDP awal itu pasien 190 mg per desiliter. Dikatakan DM apabila lebih dari 256. Nah, di sini untuk pemeriksaan GDP awal saja pasien sudah 190, sudah tinggi. Kemudian untuk GDS-nya 250 mg per desiliter, di mana normalnya itu kurang dari 200, sedangkan pasien ini sudah lebih dari 200. Nah, di sini mohon maaf lupa dicantumkan untuk GDP yang kedua tadi kan 280 mg per desiliter. Nah, di situ juga sudah melebihi 126 mg per desiliter. Untuk HbA1c-nya 14%. Dikatakan DM apabila HbA1c itu kadarnya lebih dari 6,5 atau 7%. Untuk ketan urin si pasien ini normal. Kemudian untuk DRP atau problemnya di sini dilihat dari tanda-tanda dan gejala dan pemeriksaan fisik. Kita meyakini bahwa si pasien ini DM tipe 1. Kemudian dia belum ada riwayat pengobatan, jadi ada indikasi namun belum ada terapi, sehingga permasalahan tersebut akan kita atasi dengan memberikan terapi anti diabetes yang adekuat untuk DM tipe 1, kemudian mengkontrol glikemik dan pencegahan komplikasi penyakit diabetes. Ini diagnosis. Untuk farmakologi, kita kasih insulin, yaitu basal insulin mereknya Garglin. Dosisnya 0,5 sampai 0,6 unit per kilogram berat badan, diberikan 1 kali sehari. Basal insulin juga merupakan long acting insulin berdurasi panjang, dapat mengendalikan gula darah puasa yang tinggi. Mengapa kita memberikan terapi insulin, utamanya yang insulin basal? Pada DM tipe 1, kondisi yang terjadi adalah produksi insulin oleh sel beta pankreas tidak mencukupi kebutuhan atau bahkan tidak ada sama sekali insulin yang diproduksi, sehingga terapi oral dianggap kurang efektif, sehingga perlu diberikan insulin dari luar gitu. Kemudian ini dosisnya kita mengambil dari Farmakoterapi Handbook edisi 9. Nah, di sini kita lihat, mohon maaf tadi salah, bukan dosis, tapi di sini kita mengacu pada puncak dan lama kerja si Garglin. Nah, di sini si Garglin ini puncaknya 6 sampai 12 jam dan sedangkan lama kerjanya sampai 20 sampai 24 jam. Nah, di sini diberikan 1 sampai 2 kali per hari. Nah, di sini untuk jurnalnya kita dapat jurnal yang artinya begini. Intinya si Garglin ini lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa plasma puasa dibandingkan NPH pada pasien dengan diabetes tipe 1 gitu. Nah, ini untuk bahasa Inggrisnya. Nah, untuk terapi non farmakologinya itu ada pengaturan makan, yaitu dengan mengkonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik dan glikemic load yang rendah. Kemudian untuk pencegahan ketoasidosis, kita berikan terapinya hidrasi dengan perbanyak minum air putih, kemudian menghindari penyebab stres, kemudian senam aerobik dapat meningkatkan. Senam aerobik ini kita literaturnya dari Farmakoterapi Handbook edisi 9. Dia mengatakan bahwa senam aerobik ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah sehingga dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Jadi kalau senam aerobik ini dapat mencegah komplikasi dari si DM ini. Untuk monitoringnya, kita akan memantau kadar gula darah pasien dengan target GDP-nya 72 sampai 125, GDS-nya kurang dari 200, HbA1-nya kurang dari 7. Pemantauan pencegahan komplikasi dengan cara menanyakan tanda-tanda dan gejala apa yang dia rasakan, apakah ada rasa nyeri, apakah ada gangguan penglihatan dan sebagainya.
Kemudian untuk pemantauan tekanan darah, kita harapkan untuk pasien DM itu tekanan darahnya di bawah 130/80 mmHg. Kemudian pemantauan keton, karena tadi di awal dia ketoasidosis ringan, namun pemeriksaan berikutnya dia normal. Jadi tetap pantau supaya tidak terjadi kembali ketoasidosis. Kemudian untuk pemantauan HbA1c, kita anjurkan untuk pasien rutin check up kadar glukosanya atau kadar HbA1c-nya itu dianjurkan sebanyak 4-6 kali per tahun. Kemudian untuk monitoring efek samping insulin berupa hipoglikemik dan reaksi alergi. Nah, untuk KIE pasien, sasaran edukasinya ya si pasien dan keluarganya. Kemudian berikan KIE dan konseling cara penggunaan insulin dan cara penyimpanannya. Kita akan berikan edukasi dengan cara dengan cara bertatap muka gitu. Kemudian kalau si pasien ini kurang paham, kita bisa berikan pamflet apa ya selembaran gitu yang berisi tentang bagaimana cara penggunaan insulin, atau kita berikan video gitu. Kemudian untuk kayak selanjutnya, memberitahukan pasien untuk sering mengontrol asupan makan dan untuk mengoptimalkan terapi. Tadi kan asupan makannya itu ya karbohidrat masih tetap boleh dikonsumsi, namun jenis karbohidratnya adalah karbohidrat yang indeks glikemiknya yang rendah. Seperti nasi itu sebenarnya indeks glikemiknya tinggi, jadi ya mungkin bisa dikurangi. Kemudian berikan KIE kepada pasien untuk rutin cek kesehatan, termasuk cek gula darah tadi. Oke, nah itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3A. Saya ucapkan terima kasih.